DPR RI menilai kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak atau daycare menjadi bukti kegagalan sistem negara dalam melindungi anak. Anggota DPR RI Eva Monalisa mempertanyakan kasus kekerasan terhadap anak di daycare yang terus berulang di Indonesia. Pertama, kasus kekerasan anak di daycare Depok yang terjadi tahun 2024 lalu. Kini hal itu kembali terulang di daycare Yogyakarta yang diduga korbannya mencapai 53 anak. Eva menilai kasus kekerasan di daycare ini bukanlah oknum, melainkan kegagalan sistem negara dalam melindungi anak khususnya dengan orang tua yang bekerja. Sebab kasus kekerasan di daycare ini kembali terulang. Politisi fraksi PKB ini menegaskan kasus kekerasan ini adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Karena itu ia menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kelalaian pengawasan. Ia menambahkan persoalan ini bukan lagi soal oknum tapi kegagalan sistem. Sebab ketika jumlah korban mencapai puluhan anak, ini menunjukkan kegagalan kolektif baik pengelola, pengawas maupun regulasi. Selain itu, ia mendesak adanya standar ketat, pengasuh dan operasional daycare termasuk memberlakukan pengawasan real-time melalui adanya CCTV transparan untuk orang tua. Ia pun mendorong adanya penjatuhan sanksi maksimal tanpa kompromi kepada pelaku dan pengelola, serta membentuk sistem pengaduan cepat dan responsif di seluruh daerah. Sementara itu, anggota DPR RI lainnya mendesak audit menyeluruh terhadap lembaga penitipan anak usai kasus kekerasan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta terkuak. Penguatan pengawasan, penertiban izin operasional hingga peningkatan standar pengasuhan dinilai harus segera menjadi perhatian pemerintah agar kasus serupa tidak kembali terulang. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lembaga penitipan tersebut. Ia menegaskan tempat penitipan anak seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan dan penelantaran. Menurut Atalia, apabila dugaan kekerasan itu terbukti, seluruh pelaku harus diproses tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ia menegaskan negara tidak boleh memberi toleransi sedikit pun terhadap kekerasan pada anak, terlebih jika terjadi di lembaga yang semestinya memberikan perlindungan. Ia juga menyoroti dugaan belum adanya izin operasional daycare tersebut. Menurutnya, setiap satuan pendidikan anak usia dini termasuk taman penitipan anak wajib memiliki legalitas yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Legislator fraksi Partai Golkar ini menilai persoalan utama dalam kasus ini bukan terletak pada minimnya regulasi, melainkan lemahnya implementasi pengawasan rutin dan koordinasi antar instansi di tingkat daerah. Menurutnya, aturan terkait perlindungan anak dan operasional daycare sejatinya sudah cukup memadai, namun belum dijalankan secara konsisten. Atas temuan itu, Komisi 8 mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh daycare, khususnya yang belum memiliki izin operasional. Pemerintah daerah juga diminta memperketat pengawasan, memperjelas mekanisme perizinan, serta memastikan setiap pengasuh memiliki kompetensi yang memadai. Atalia menegaskan kasus ini harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap sistem pengawasan daycare.